Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ketemu lagi dengan saya Meldan Sori. Kali ini obrolan rakyat menghadirkan Kang Fatkur, Ustadz Fatkur Rahman MPDI. Beliau adalah dai muda, Ustadz muda di Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti obrolan rakyat ini di samping akan ditayang di channel YouTube saya, juga akan ditayangkan di channel YouTube Kang Fatkur, ya Kang ya? Ya, siap. Mudah-mudahan nanti bisa bermasalah. Nah, sahabat sekalian, kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan money politik. Tentu kita semua tahu bahwa 9 Desember nanti adalah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Bengkulu. Nah, kita ingin pendapat, sengaja kita hadirkan Kang Fatkur, Ustadz Fatkur Rahman MPDI, untuk kemudian meninjau dari sisi Islam, lalu kemudian juga bagaimana fatwa, termasuk juga dari sisi sosialnya. Nah, langsung saja kita tanya Kang Fatkur, bagaimana Kang Fatkur melihat baik itu dari pandangan Islam terhadap money politik yang sangat marak di setiap pemilihan kepala daerah. Nah, sahabat sekalian, kita langsung saja minta tanggapan dengan Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz melihat kelakuan atau kemudian kepala daerah, calon kepala daerah, kemudian masyarakat juga terkait dengan praktek-praktek money politik ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Meldan Sori yang telah mengundang saya untuk datang ke studionya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, tetap jaga imun dan jaga iman. Jangan lupa dengan iman pasti kita akan menjadi kuat. Dan tentu dengan iman juga praktek-praktek money politik tidak akan terjadi. Nah, terkait dengan money politik, apa yang disampaikan Bung Meldan Sori pada tema hari ini, money politik begitu sangat memprihatinkan di Indonesia ini. Proses demokrasi dilukai oleh money politik. Money politik ini sungguh sangat mencederai. Karena apa? Ketika seorang calon yang kemudian memberikan iming-iming, kemudian dari calonnya, kemudian tim suksesnya, kader-kadernya, simpatisannya, kemudian pas sebelum hari H membagikan, kata orang itu serangan fajar. Jadi yang serangan fajar ya Ustaz? Ya. Nah, sebentar lagi kan pemilu tahun 2020 ini, pada 9 Desember 2020 pilkada serentak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu kalau nggak salah bertepatan dengan Hari Anti Korupsi. 9 Desember. Iya, 9 Desember Hari Anti Korupsi sedunia. Betul. Nah, itu mengingatkan kepada kita bagaimana kemudian tatkala seorang calon, kemudian kader-kadernya, simpatisannya, kemudian membagikan uang-uang segepok-segepok itu kepada masyarakat agar mendulang suara, itu sungguh sangat terlaknat. Nah, bagaimana dengan hukum Islam sendiri? Ya, ini atau ada hadisnya nggak? Sudah terjadi bagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kemudian beliau bersabda, Ar-Rosi wal Murtasi finnar. Ar-Rosi pemberi, kemudian wal Murtasi penerima. Ya, memberi dan kemudian menerima. Tempatnya di mana? Finnar, di dalam. Di dalam. Di mana? Di neraka. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Penyuap dan disuap itu di neraka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda melaknat. Melaknat ya. Melaknat. Artinya ketika sudah dilaknat, hati-hati. Seorang calon kepala daerah ketika sudah terlaknat, maka tidak lama. Bisa jadi seumur jagung, bahkan belum tumbuh sudah dipenjara. Sudah ada buktinya. Ya. 1 tahun baru menjabat, dipenjara. Baru mau menjabat 1 tahun lagi, dipenjara lagi. Di Provinsi Bengkulu itu kan artinya sudah terlaknat. Ketika dia sudah menjadi prestasi-prestasi yang kemudian gemilang, dianggap orang cemerlang, kemudian ketika mencalonkan diri, dia kemudian berbagi uang untuk supaya mendapatkan suara yang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Di penjara. Itu baru di dunia, bagaimana nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Begitu panasnya neraka.
Begitu, tidak akan terjadi lagi-lagi kepala daerah masuk ke dalam MUI. Dan hati-hati. Sudah banyak contoh kan ya? Sudah banyak contoh. Ya, dan sangat mengerikan. Ketika baru kemudian menjabat, kemudian masuk penjara. Itu di OTT KPK. Di OTT KPK itu sangat apa? Secara sosial sangat memprihatinkan lah. Memprihatinkan. Iya. Jadi sahabat sekalian, pemirsa channel YouTube Kang Fatur juga dan channel YouTube Media Sorry, artinya Allah melaknat ya. Iya, melaknat. Bagaimana kemudian ini dilaknat orang yang menyuap dan penerima suap juga. Ya. Termasuk juga tempatnya pun di neraka. Ya, siapa yang mau tempatnya di neraka, Kang Fatur ya? Inilah yang harus disadari. Nah, kalau dari sisi fatwa mungkin Kang Fatur juga bisa ada informasi menjelaskan tentang fatwa MUI misalnya. Oh iya. Fatwa MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, waktu di zaman Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya. Pada waktu itu menjadi ketuanya, itu sudah memberi fatwa bahwa money politik adalah haram. Ya, mengarahkan untuk memilih ya. Ya. Itu jangan sampai kemudian kita ketika sudah mendapatkan fatwa, kita bermain-main dengan fatwa itu. Hati-hati kalau sudah bermain-main. Artinya sudah bermain-main dengan Allah dan Rasulullah. Karena di MUI itu kan sudah terkumpul orang-orang yang mempunyai keilmuan. Iya, keilmuan, ulama, ilmu menyampaikan ulama, iya, bahwa itu haram. Ya. Iya. Nah, jadi sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa menggugah kesadaran kita bahwa proses pemilu kada ini jangan sampai diwarnai oleh money politik. Dari sisi Islam juga itu sudah sangat jelas, sangat jelas sekali kan. Nah, tinggal bagaimana kesadaran kan betul. Nah, kalau penyebab ini kan betul. Sebetulnya kenapa orang ini sudah tahu dilaknat, sudah tahu tempatnya di neraka, sudah tahu MUI juga sudah apa kira-kira penyebab dari praktek money politik ini tetap subur di masyarakat Indonesia? Iya, begitu suburnya money politik di Indonesia ini penyebabnya adalah kurangnya iman. Iman yang lemah. Lemahnya iman. Masyarakat Indonesia apalagi di zaman sekarang sibuk menjaga imun, sedangkan imannya tidak terjaga. Itu sangat lemah. Kemudian ketika iman, ihsan dan Islamnya lemah, maka praktik politik, money politik itu susah untuk dihilangkan. Akhirnya menjadi subur, dan kemudian ketika imannya kuat, mudah-mudahan jadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Termasuk agama-agama yang lain pun tidak ada yang membolehkan itu, ya kan? Itu praktek yang salah. Iya, semua agama tidak ada yang membolehkan money politik. Karena money politik itu sangat mencederai demokrasi Indonesia. Dan mencederai, akhirnya pada saat money politik ini bertumbuh dengan subur, akhirnya yang lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas. Nah, efek pemimpin yang tidak berintegritas ini mungkin Pak Fatur juga bisa menjelaskan. Efeknya, misalkan pemerintahan berjalan tidak baik dan sebagainya. Itu kan ada efeknya juga, kan? Ya, efek dari pemimpin atau calon pemimpin tidak berintegritas yang lahir dari money politik, itu efeknya jalan-jalan rusak, kemudian sampai kemudian bangunan-bangunan belum terrealisasi sudah ambruk, jembatan baru dibangun sudah ambruk. Ya, baru itu contoh kecil. Itu bagaimana contoh di dunia, bagaimana nanti kemudian contoh di akhirat. Hukum di akhirat. Iya, sungguh sangat luar biasa panasnya. Betul sekali. Jadi astagfirullahaladzim, sangat keras sekali Islam kemudian memberikan batasan-batasan yang rambu-rambu. Tinggal bagaimana kesadaran baik itu penyelenggara atau kemudian masyarakat, termasuk kandidat kepala daerah, termasuk juga tim suksesnya. Iya, tim suksesnya. Ingat, tim sukses sejati itu tidak pernah meminta imbalan sedikit pun kepada siapapun. Kemudian masyarakat itu tidak sedikit pun mengharapkan mendapatkan uang untuk mendapatkan suara itu nanti. Baik, Kang Fatur sangat menarik sekali. Kita mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerahan. Mungkin Kang Fatur ada closing statement lah untuk himbauan kepada masyarakat, termasuk juga kepada kepala daerah, calon kepala daerah. Ya, himbauannya adalah kuncinya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
ma'as shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, maka bertakwalah kepada Allah, ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang jujur. Pilih pemimpin yang jujur, yang berintegritas. Berkawan-kawanlah dengan, berteman-temanlah dengan orang-orang yang jujur. Jika engkau berteman dengan orang jujur, insya Allah negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baik, terima kasih Kang Fatur atas kesediaannya memberikan pencerahan kepada umat, kepada masyarakat sebagai dai muda, dai muda. Jangan bosan-bosan kan kalau saya undang lagi. Ya, terima kasih Bung William Sori yang telah mengundang saya ke studio ini. Baik. Nah, teman-teman sekalian, jadi dari sisi Islam termasuk juga dari fatwa MUI juga sudah menjabarkan, dan dari sisi hukum positif pun money politik itu ada sanksinya kalau kemudian melakukan hal itu. Jangan sampai ada ungkapan ambil uangnya jangan pilih orangnya. Ini adalah orang yang munafik. Tapi ambil uangnya laporkan ke Bawaslu, laporkan ke penyelenggara yaitu pengawas pemilu agar kemudian bisa diproses secara hukum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.